Oke. Kategori barang ekspor. Barang ekspor yang bebas diekspor. Barang ekspor yang dibatasi. Ingat, dibatasi berarti ada izin terkait dari tetangga, dari instansi lain. Ingat ya, Bea Cukai itu tidak pernah mengeluarkan izin. Yang mengeluarkan izin itu adalah instansi terkait. Karantina, Bea Cukai, tolong untuk ekspor ini harus ada karantina dari kami ya. Ya. Perdagangan, Bea Cukai, ini kalau untuk impor atau ekspor ini izin perdagangan ya. Ya. Datang dari yang lain lagi. Dari SDM, tolong ya untuk ekspor ini jangan ya. Iya. Gitu. Jadi Bea Cukai itu nggak pernah mengeluarkan izin. Ya, itu dibatasi. Itu namanya barang dibatasi. Barang ekspor dilarang memang sama sekali nggak boleh diekspor. Oke. Itu perdagangan. Kementerian Keuangan, barang ekspor umum jenisnya, ekspor khusus, ekspor fasilitas, ekspor terkena BK. Bisa ya? Next. Umum, biasa, tanpa ada maksud apa-apa tuh umum aja, dikirim aja gitu. Kirim sayur aja, kirim ikan aja, kirim mesin aja gitu. Tanpa niat mau impor lagi dia atau mau gimana lagi gitu. Khusus, barang kiriman atau pindahan, perlakuannya berbeda nih, saya bilang tadi. Perwakilan negara asing, keperluan ibadah atau bencana, barang cenderamata atau barang contoh, atau perlu penelitian. Fasilitas, pembebasan atau pengembalian. Atau TPB yang terkena bea keluar, konsentrat mineral, kulit, kayu, biji kakao, CPO, dan produk turunannya. Oke. Next. Bebas maksudnya apa? Barang tersebut tidak perlu izin dari instansi terkait. Dari perdagangan dari siapapun itu. Halo, tolong di mute ini yang lain. Mbak Wira tolong di mute. Oke, next. Dibatasi. Berarti perlu izin dari yang lain. Contoh kopi. Kopi ini kalau saya nggak salah Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia ya. Apa namanya itu? Jadi nggak bisa lagi. Pap kayu, mekanik. Jadi ada instansi terkait menitip pesan ke Bea Cukai. Bea Cukai, barang ini tolong dipantau. Ini harus ada izin kami gitu. Nanti masukkan ke INSW. Menteri bikin ke lembaga Single National Window. Tolong barang ini, HS ini harus ada izin. Oke. Dilarang, sama sekali nggak boleh. Apa itu? Terenggiling, yang barang-barang mau punah lah. Ikan arwana, rotan asalan. Pertanyaan saya, ada kursi rotan, udah dibentuk kursi, dibentuk meja, dibentuk ada besi-besinya, ada bunga-bunganya, campur-campur lah. Boleh nggak diekspor? Kira-kira? Boleh, Pak. Boleh. Alasannya kan di sini dilarang. Kan bukan asalan, Pak. Itu udah olahan, Pak. Iya, benar sekali. Ya. Kenapa? Karena kalau dia masih batangan atau masih pure, itu bisa dikelola di sana. Saya pernah melakukan pemeriksaan fisik barang, jelas-jelas rotan itu buatan kita, rotan kita, bisa situ made in Netherlands. Luar biasa kan? Cantik pula itu kursi itu coba. Entah gimana caranya bisa keluar dari Indonesia dulu itu. Mahal invoice-nya. Nah, itu dia. Ya. Next. Pemeriksaan. Dalam hal tertentu dapat diperiksa barang ekspor
Ini periksa fisik atau penelitian dokumen. Kita juga sekarang ini lagi intens lah ini sama DJP, join audit, sama DJBC, sama DJBC. Jadi DJP ini sering bikin surat ke kita. Bea Cukai, tolong eksportir ini, NPWP ini, alamat ini, NIB ini, kegiatannya di kantor kalian apa? Sering itu kita dapat surat. Nanti dia konfirmasi ke kita. Jadi kita balas. PT ini, NPWP ini begini. Kerjanya ini gitu. Sering kita. Jadi pengawasan disebut tadi bukan audit dari Bea Cukai saja. Dari joint audit bisa juga. Ya. Next. Ketentuan Lartas. Memenuhi ketentuan Lartas ekspor. Ini Lartasnya artinya larangan dan pembatasan ya. Bisa tadi ya, seperti saya bilang tadi. Ditetapkan oleh instansi terkait pada saat pengajuan PEB. Baru diteliti di portal INSW. Rata-rata saya tahu semua dan pasti paham lah INSW ini karena sekarang ngurus NIB bisa di situ, ya, ngecek CEO di situ, SKA di situ. Di situ sekarang INSW ini banyak sekali platformnya, udah berkembang jauh nih. Kalau dulu kan cuma Lartas doang di situ. Ya, next. Eksportir atau PPJK membuat dokumen, kemudian dia transfer ke Bea Cukai. Sebelum masuk ke Bea Cukai, eksportir Bea Cukai itu ada INSW, yang mesin INSW mutar, dia baca itu HS, bukan jenis barang. Mesin kita tuh baca angka. HS ini izinnya ini gitu. Dia nggak baca jenis barang. Oke. Kalau kena biaya keluar, dia langsung klik billing. Ya. Udah dibayar, baru dia NPE. Kalau dia diperiksa fisik, PPB diperiksa dulu, dia baru keluar nanti akhirnya NPE. Baru bisalah langsung barang diekspor. Ya. Jadi yang data yang disubmit si pengguna jasa tadi, itu nggak langsung masuk ke aplikasi Bea Cukai, ke INSW dulu dibaca dia. Mesin baca HS tersebut dimintai apa gitu. Oke, bisa ini? Next. Pemeriksaan fisik barang impor. Ekspor sementara. Ekspor sementara 100% atau hasil intelijen atau informasi dari DJP. Pemeriksaan fisik dilakukan di kawasan pabean, di tempat pemuatan, TPS atau TPP. Ini udah hafal ya, udah belajar ya, TPS atau TPP ya. Baca undang-undang kemarin ya. Udah Pak, udah Ya? Pak. Udah Pak. Bisa beda-bedakan TPS, TPP maupun TPB ya. Kemudian apabila fasilitas terkena biaya keluar, selektif berdasarkan manajemen risiko. Berbeda sama yang di atas tadi, ekspor sementara atau ekspor impor sementara, karena barang tadi harus 100% kita periksa. Harus kita compare barang di berita pertama sama yang terakhir ini. Berbeda sama barang fasilitas. Ada barang fasilitas, dia karena kena random check, dia kena periksa 10% dulu kan. Ya udah diseleksikan selektif lah sesuai dengan manajemen risiko, kan nggak semua diperiksa kalau dia random gitu, random check ya. Next. Pemeriksaan fisik atas kondisi khusus. Barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut melalui pipa atau conveyor belt. Pemeriksaan fisik dilakukan pada saat pemuatan dan didasarkan atas alat ukur yang diawasi oleh DJBC.
Ini saya bilang dulu, kemarin dulu kita pakai jasa surveyor. Sekarang bea cukai sudah dididik, dan banyak sekarang petugas bea cukai itu diterima dari orang-orang lab. Basicnya memang orang lab, orang-orang kimia. Ya kita punya lab, kayak kami di Kuatanya itu ada mini lab. Kantor sebesar seluas 45 meter persegi lah. Itu ada lab. Lab kami itu canggih, jadi gue harus bawa ke kota lagi. Kita punya janji layanan 3 jam, udah kasih tahu hasilnya apa. Jadi alat ukurnya juga ada. Kita ada alat ukur. Rata-rata bea cukai muda sekarang yang sudah dididik untuk mengukur draft di kapal maupun di tangki atau tangki darat sudah. Pemeriksaan fisik didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir di dalam daerah pabean. Barang ekspor yang diperiksa di fisik di luar kawasan pabean dilakukan pengawasan stamping. Itu saya bilang, semua bisa kalau di luar kawasan pabean. Ia ada izin kepala kantor dan diawasi oleh petugas. Kemudian dilakukan penyegelan. Oke. Next. Sejauh ini dulu, ayo kita review dulu apa yang sudah belum paham kira-kira. Pak, mau tanya dong, Pak. Kalau madu itu termasuk apa, Pak? Kalau misalnya mau diekspor, Pak? Madu. Apa termasuk Madu. barang DG yang harus ada perizinan atau gimana? Kalau madu, ingat ya, kalau DG kan bukan kewenangan BC ya, dangerous good ya. Betul. Nah, di kita kan nggak mengatur tentang dangerous good. Kita kembali fokusnya ke jenis barang ya. Madu itu dapat diekspor, tapi izin karantina. Oke. Iya, dapat diekspor. Mudah sih itu ngurusnya. Oke. Tapi ingat, ini saya garis bawahi ya, biar lebih mudah nanti filosofi cara pola pikirnya ya. Setiap berhubungan sama ke mulut, masuk ke dalam perut atau ke kulit, pasti BPOM. Itu pasti pertama dulu. Biar gampang tim ingatnya. Ada barang-barang menyentuh kayak kosmetik kan ke kulit ya. Pasti BPOM. Apalagi cewek-cewek yang wanita suka tuh just-tip, temannya lagi kemana gitu. Pesan ya, bedak ya. Atau ini ya. Nah, jadi kalau yang masuk ke dalam atau ke kulit itu biasanya sudah pasti BPOM. Oke. Sudah pasti itu baru instansi terkait lagi gitu. Ya. Oke, thank you, Yang Pak. saya bilang, jangan lakukan itu kalau ada hal-hal yang baru, jangan lakukan. Impor atau ekspor dulu. Kalau belum pernah ya. Karena sorry to say, samping itu sama saya semua bisa. Begitu nggak bisa, heboh nanti. Itu yang sering Pak, izin tanya, Pak. itu. Siap. Kalau kayak serbuk kayu tuh Pak, kayak bekas gergajian, itu kan istilahnya itu kan masuk apa dalam kategori udah bukan kayu lagi Pak ya. Tapi kalau itu? Kayak Olimpik saya juga itu lupa. Ya, betul. Tahu tuh. Ya. Okay, next. Itu kalau sudah diolah kenapa selalu kena AP ya Pak ya? Maksudnya udah dibentuk gitu, kayak kursi, yang tadi itu meja, toiletry gitu. Point, minta apa dah? Minta izin? Nggak ada kan? Iya. Izin minta laporan surveyor. Izin kayu press. Iya. Betul, surveyor kayak seperti dari kayak apa? Skopindo gitu, Pak. Izin seperti itu, Pak. Itu kenapa selalu kena AP gitu ya? Maksudnya kan maksud saya tuh karena kan udah nggak masuk dalam kayu murni gitu, Pak. Oke, itu HS sudah tepat nggak ya? HS sih udah tepat, Pak, kalau HS. Kalau Karena HS sudah tepat. Yang saya tahu, kayu olahan itu kayu tadi itu, kalau sudah itu kan kayu sisa saya bilang, udah serbuk di press. Iya. Ya. Itu kalau HS-nya benar sepengetahuan saya, sehingga saya dulu nggak kena. Kadang gini, ingat ya, cara baca HS, ada HS itu dikenakan lartas. Tetapi setelah dilihat, merujuk, mereview, merefer ke dalam HS tadi itu, dia nggak kena.
Iya, Pak. Nah, takutnya saya tadi HS Mas tadi itu nggak pas. Nah, karena dibaca sistem kita itu baca HS. Iya. Nah, tapi pastikan dulu. Sama seperti ini, saya pernah menangani impor dupa. Dupa untuk sembahyang teman kita agama Buddha itu kan ada itu. Ada Iya. dupa yang kayak stick ya. Iya, Kalau Pak. yang kena lartas itu, yang serbu. Tapi HS-nya itu dupa untuk ibadah katanya. HS-nya memang kena lartas. Tapi setelah dibuka, diteliti jenis barang enggak. Dupanya dupa stick. Jadi barang dirilis. Iya. Gitu sih. Nah, jadi coba cek lagi kembali HS-nya sudah tepat enggak. Oke, Saya Pak. tahu tuh kayu olahan tuh enggak lagi. Baik. Hasil pemeriksaan diterbitkan NPE untuk melindungi pemasukan barang ke kawasan pabean dan sebagai dasar untuk pemuatan keselamatan pengangkut. Ini jelas ya? Halo, tes. Sudah jelas, Iya, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Jelas, Ada, Pak. Perbedaan di sini di impor sama ekspor, ini perbedaannya tipis sekali ya. Makanya saya bilang, notul yang dimaksud di ekspor sama di impor itu berbeda. Notul di impor itu adalah suatu semacam hukuman. Kalau di ekspor itu perubahan datanya. Ya. Pejabat pemeriksa dokumen bisa memutus dokumen ini batas maksimal 30 hari sejak nopen. Apabila sesuai. Oke, apabila barang tidak sesuai, ini akan diterbitkan nota pembetulan untuk barang reimpor. Barang ekspor sementara diserahkan pada pejabat yang menangani impor sementara. Fasilitas pembebasan atau pengembalian ditemukan tidak sesuai, maka diserahkan kepada unit pengawasan. Ini P2, yang biasa disebut dengan P2. Penindakan dan penyidikan. Karena ada sini cenderung ada penerimaan negara di sini. Jadi dilakukan nanti penelitian lebih mendalam sama petugas unit pengawasan. Oke. Barang atas barang ekspor yang pemeriksaan fisik tidak sesuai, yang akan direimpor setelah dilakukan pembetulan PEB. Barang impor sementara, fasilitas pembebasan ataupun pengembalian, maupun yang terkena BK atau lartas, setelah dipenuhi kewajibannya, pabean dan ketentuan sanksi administrasi, sepanjang tidak ada tindak bukti pidana. Di sini kalau memang bersifatnya untuk administrasi, itu sanksi, ya. Tapi kalau sifatnya yang pidana, contoh jenis barangnya ini yang diekspor ini yang berbahaya ya, yang binatang dilindungi atau barang-barang yang dilindungi, itu ada sanksi pidananya. Terkhusus untuk barang-barang ekspor yang yang saya bilang, yang binatang, tolong jangan sembarangan ya mengekspor binatang atau hewan atau tumbuh-tumbuhan. Di situ ada yang BKSD itu banyak kali titipan peraturan ke kita. Pak Bicukai tolong titip inilah, ini tolong diawasi lah gitu. Nah, jadi nanti kalau silap ya terkait tindak pidana di ujungnya. Ya.